Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Pendidikan agama Islam pada bab pertama kelas 7 yang akan dibahas ialah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Atau materi umumnya adalah tentang iman kepada Allah. Oke. Baik. Iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Secara bahasa iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, dari itu, pengertian daripada iman kepada Allah adalah kita percaya, kita meyakini, kita mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang mengatur segala alam semesta ini. Itulah pengertian iman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau iman kepada Allah kita tidak benar, maka iman kepada yang lainnya pun akan salah. Seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, maka itu akan akan keliru kalau misalkan iman kepada Allahnya saja kita belum paham atau ada kesalahpahaman. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Al-Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99 yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menyebutkan. Jadi Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Di situ, dan Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tuh. Nah, pada kesempatan ini tidak 99 Asmaul Husna yang akan kita bahas, melainkan hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim. Lalu yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Al-Alim. Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah mengetahuinya. Oke ya. Lanjut, berikutnya adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Kenapa? Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail. Jadi Allah itu maha teliti. Lalu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Yaitu Allah maha mendengar.
Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, meskipun kita nih berbisik ngomongin orang, Allah tahu karena Allah Maha mendengar. Oke, selanjutnya adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Yaitu artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Sekecil apapun, sekecil bakteri, Allah melihat. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, dari keempat asma Allah tersebut, yang pertama tadi apa? Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Yang kedua apa? Al-Khabir, Allah Maha teliti. Yang ketiga apa? As-Sami', Allah Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Kalau kita meyakini, kita mengimani, dan kita beriman kepada Allah, maka kita tidak akan berani macam-macam. Gak berani yang namanya melakukan hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena ketahuan. Mau diumpetin kayak gimana pun ketahuan. Mau bahkan cuma di dalam hati tidak terucap oleh lisan, Allah pun tahu. Makanya kalau orang beriman, maka dia akan berhati-hati dalam gerak-geriknya, dalam menjalankan kehidupannya, karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah. Apa sih hikmahnya kita beriman kepada Allah? Yang satu, Allah selalu menolong kita, selalu mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Jadi Allah akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang yang beriman dan selalu ingat kepada Allah, maka akan diberikan ketentraman hati. Hatinya gak sedih mulu, gak galau mulu, gak marah-marah mulu, tapi tentram, enjoy, menikmati hidup tuh. Dapat tugas kerjain, gak bisa cari tahu, tanya temen, bukan ngedumel. Oke, baru yang terakhir adalah Allah menjanjikan kita tidak akan menjadi manusia yang merugi kalau kita beriman kepada Allah. Sebagaimana di surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa artinya demi masa? Wal 'asra, atau demi waktu. Sungguh manusia
berada dalam kerugian kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kita tidak akan menjadi makhluk manusia yang merugi kalau misalkan kita beriman kepada Allah. Oke, itulah materi pada kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah beriman kepada Allah melalui asmaul husnanya. Yang pertama tadi apa? Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah apa? Al-Khabir, Allah Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Selanjutnya akan ada tugas untuk kalian. Jadi tugas untuk minggu ini adalah kalian akan mengisi soal yang telah Bapak buat di Google Form. Oke. Tugasnya dikerjakan hari ini juga. Hari ini harus selesai dan dikumpulkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.